Selamat pagi Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Intan Adelia Mangando. Saya merupakan salah satu mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan. Pada pagi hari ini saya ingin meminta izin kepada Bapak untuk saya wawancarai mengenai demokrasi Pancasila. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Baik, terima kasih Bapak. Saya akan langsung ke pertanyaannya saja. Yang pertama, menurut pendapat Bapak, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan pengamalan nilai Pancasila? Kayaknya sih sudah sih. Sudah ya Pak? Iya. Bapak. Kalau menurut saya sih. Iya. Terus pertanyaan yang kedua, menurut pendapat Bapak, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Sepertinya terlalu bebas sih. Sudah bebas ya dari menurut Bapak? Iya. Masalahnya apa? Kalau orang punya pendapat itu selalu viral gitu loh. Oke. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut pendapat Bapak, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Sudah ya. Sudah ya Pak. Iya. Pertanyaan keempat, menurut pendapat Bapak, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Tantangan terbesar. Maksudnya tantangan kita apa? Tiga. Menurut pendapat Bapak, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Tantangan terbesarnya ya banyak berita yang nggak sesuai dengan fakta Atau hoax ya Pak? atau hoax tadi. Oh, iya. Baik, pertanyaan yang kelima. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Coba lagi. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Sangat luar biasa sih perasaan saya. Berarti partisipasinya sangat ini ya, mempengaruhi ya Pak, Iya, dalam sangat proses berpengaruh. demokrasi pemilu. Yang keenam itu Pak, menurut pendapat Bapak, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Mungkin kayak yang pemuda gitu Pak. Pemuda ya banyak yang banyak yang berpartisipasi sih kalau ke sistem demokrasi itu. Pemuda sudah ini ya Pak, sudah semuanya mungkin sebagian besar ikut berpartisipasi dalam demokrasi pemilu. Iya. Oke, pertanyaan yang ketujuh, menurut pendapat Bapak, seberapa besar tingkat kepercayaan Bapak terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Dan berikan penjelasan Bapak. Mungkin Bapak, apakah Bapak sudah percaya terhadap wakil rakyat dan lembaga negara atau mungkin tidak? Gitu. Ya sebetulnya kurang apa ya namanya itu kurang, kepercayaan kita sudah penuh, cuma pelaksanaannya itu kurang maksimal. Mungkin kurang mendengar suara dari rakyat. Ya, Gitu ya Pak. iya. Pertanyaan yang terakhir, menurut pendapat Bapak, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Yang pertama ya tadi harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Terus mempelajari Pancasila dan mengamalkannya dalam keseharian. Sehari-hari. Dari Menjaga persatuan sesama pemuda di dalam sekolah maupun di luar sekolah. dalam lingkungannya maupun di luar ya Pak. Iya. Oke, baik.
Saya pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oh ya, sama-sama. Ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Setiawan dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 07231049. Kali ini saya akan mewawancarai teman saya karena ini ada tugas Pancasila. Oke, silahkan masuk. Ya, terima kasih. Silahkan perkenalkan diri Anda. Oke, jadi kenalkan nama saya Alek Putra Pandi dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 03231009. Jadi saya ini mau nanya-nanya nih Mas, boleh nggak? Boleh. Pertanyaan pertama nih Mas ya. Oke. Menurut pendapat Anda, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan pengamalan nilai Pancasila? Kalau sistem demokrasi di Indonesia sudah adil atau enggak, menurut saya tergantung. Gara-gara ada sebagian orang yang mungkin pendapatnya kan prinsip demokrasi itu sendiri tentang kebebasan berpendapat dan lain sebagainya, dan menurut saya kalau sudah dikatakan adil nggak bisa. Lanjut pertanyaan kedua nih. Menurut pendapat Anda, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Untuk kebebasan berpendapat di Indonesia, menurut saya masih banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang masih belum bisa tersampaikan, dan itu menjadi hal yang ironis. Bahkan mengetahui bahwa Indonesia ini sudah menjadi negara demokrasi kan, jadi cukup ironis. Lanjut pertanyaan ketiga. Menurut pendapat Anda, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat atau belum? Kalau menurut pendapat saya sendiri, partai-partai memiliki peran yang cukup tinggi, namun untuk saya sendiri, saya nggak pernah merasakan dampak asli, dampak yang memang benar-benar saya rasain dari partai-partai yang ada di sekitar saya. Lanjut pertanyaan keempat. Menurut pendapat Anda, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini mungkin dengan generasi-generasi mudanya, karena bagi saya masih banyak kaum generasi milenial yang masih betul-betul nggak paham tentang prinsip demokrasi dan juga pemilihan-pemilihan yang akan datang. Dan saya juga nggak tahu. Menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Partisipasi masyarakat dalam pemilu itu sebenarnya merupakan hal yang sangat penting, karena ya itu pemimpin kita ke depannya. Jadi kalau kita salah-salah milih, ya Kita akan membahasnya. kita yang kena imbasnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Seperti yang sudah saya mention tadi, generasi muda memang menurut saya memiliki peran yang tinggi, namun pengetahuan mereka tentang demokrasi ini betul-betul sangat kurang gitu, menurut saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat Anda, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Dan berikan penjelasannya. Tentang wakil rakyat, saya percaya atau tidak, kalau dampaknya memang benar-benar kerasa ke saya, kayak mungkin ada pembangunan infrastruktur, saya mungkin cukup senang dan bangga dengan pemerintahan yang ada. Namun dari sejauh ini saya nggak merasakan hal dampak apapun. Dari lembaga negara ini, Mas? Kalau dari lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, saya nggak follow up tentang itu. Pertanyaan terakhir nih. Menurut pendapat Anda, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Semua manusia akan mati. Jadi ya generasi tua akan ada waktunya digantikan dengan generasi muda. Dan itu menjadi bukti bahwa kita sebagai generasi muda harus bisa menjadi pembawa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, koordinator 07231058 dari Teknik Sipil. Sebelumnya Bapak bisa? Oke, nama saya Mas Ramsa, bisa panggil Mas Ram, dan saya dari Teknik. Menurut pendapat Bapak, seberapa besar tingkat kepercayaan Bapak terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Berikan penjelasan. Oke, kalau misalnya kita melihat kepercayaan kita terhadap wakil dan lembaga negara, jadi kita lihat sebenarnya di kondisi kayak kan lembaga negara kita udah bagus, ya kayak DPR, MK sudah cocok gitu ya. Nah, artinya tinggal pelaksanaannya lagi seperti apa. Ya, kok bisa pelaksanaannya bagus, maka masyarakat tidak dapat menilai bagus itu. Karena di semua lembaga ini sudah memiliki konsekuensi. Nanti pelaksanaannya kalau misalnya pelaksanaan yang bagus, maka kan bagus gitu. Artinya kalau misalnya yang jelek itu ya, maka nanti penilaian masyarakat akan jelek juga terhadap semua lembaga negara itu. Untuk pertanyaan menurut Bapak, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Oke, artinya menjalankan sistem demokrasi ini kita harus tetap harmonis dipilih. Misalnya pemilihan kepala negara pada saat ini kita harus saling menjaga sikap kelompok A ingin memilih gitu ya, kita tidak boleh memberikan kelompok yang lain. Artinya dengan variabel-variabel yang kalian supaya lebih banyak yang sumber beritanya itu yang realistis dengan dan dalam lingkup saling menjaga tadi keharmonisannya. Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, Saya tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itu tinggal